Halo Sobat Excel semuanya. Nah, kita ngobrolin tentang data connection. Excel itu punya kemampuan untuk mengkoneksi ke banyak hal ya, melalui Power Query terutama ya. Hanya saja kadangkala atau melalui VBA lah, makro lah nyebutnya, monggo wis. Tapi itu kadangkala eh, pengguna Excel terutama ya, itu mungkin masih masih rada awam nih dengan barang-barang begini. Oke, ini penjelasan singkat tentang si data connection tadi ya. Eh, jadi pada dasarnya itu untuk kita mendapatkan data dari satu tempat, misalnya dari database. Gitu ya. Database-nya bisa macam-macam, ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, ada SQL Server atau misal akses apa saja lah sebutlah itu, atau ke data files gitu ya, misalnya ke Excel file, ke flat file, ke file XML atau file JSON itu, terus apa aja deh, atau malah yang JSON-nya masih dalam bentuk dataset gitu ya, yang belum bentuk file dan segala belum jadi file dan segala macamnya itu termasuk ke dokumen ya, misalnya dokumen yang terstruktur terutama. Biasanya yang paling gampang ke PDF lah, yang isinya table atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tidak hanya di Excel, di mana-mana. Dengan satu pemrograman itu bisa dilakukan. Nah, di Excel itu sudah dibantu dengan adanya Power Query. Nah, Power Query ini juga dipasang di Power BI gitu ya. Nah, atau melalui VBA. Kalau di Excel berarti lewat VBA makro. Mungkin di semua Office gitu. Nah, di Word, MS Word juga bisa pakai makro misalnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau di MS Access ya ada banyak lah pilihannya ya, gitu ya. Nah, ceritanya begitu. Apalagi kalau kita bisa bahasa pemrograman. Misalnya, oh saya bisa C++, ya dia bisa membuat satu aplikasi itu, nanti dia bisa mengkonek mana-mana, atau oh saya bisanya Python, ya sudah di Python itu juga begitu. Oh enggak, saya orangnya tuh bisanya Java, ya sudah Java, mau bikin Java applet, Java application atau apa terserah deh, semua itu ketika akan mengambil data itu selalu uh, membentuk satu satu alur yang paling sederhana untuk dirumuskan dengan berbagai teknologi yang sudah ada sekarang ya. Itu secara umum itu selalu ada tiga bagian. Ini adalah areanya data yang mau diambil, ya kan? Dan ini adalah interface untuk bisa berkomunikasi ke sana, mau mengambil, mau mengubah, mau membuat data baru atau mau menghapus data yang lama, itu semuanya dan segala macamnya, bentuk transformasi apapun gitu dari hasil pengambilan itu selalu bentuknya seperti ini. Ada interface-nya, ada data yang mau diambil, dan di tengahnya akan ada konektor gitu ya. Nah, siapa yang bisa menggunakan konektor ini? Ya tentu saja interface. Interface ini bisa macam-macam bentuknya. Zaman dulu pakainya DAO, terus maju lagi ada Ado, terus ada Ado.net, atau lewat Java SDK-nya kalau yang pakai Java gitu ya. Atau nanti terus ada konektor-konektor lain. Itu nanti harus dibuat sendiri dengan function yang ada di dalam si konektor. Jadi konektor ini pasti bentuknya library gitu ya. Nah, itu konsepnya begitu dulu. Oke. Nah, jadi sederhana itu sebenarnya. Konsepnya sederhana itu. Oke. Masalah nanti perkembangan zaman sekarang ada web server yang biasanya disebutnya HTTP server, kemudian ada web servicesnya yang di sana mungkin ada API-nya, ada REST API-nya, RESTful API-nya, atau malah dia masih pakai SOAP atau masih pakai apa, terserah dah. Yang jelas di sana ada API manajemennya misalnya, ya kan? Yang API manajemen itu kan paling depan kan biasanya API gateway. Nah, di depannya itu kan pasti nanti akan ada load balancernya lah, biasanya biasanya begitulah. Ya, jadi itu itu mahnya tinggal kemajuan teknologi. Tapi itu semuanya ada di area interface ini.
ya kan? Yang jauh di atas sana bisa jadi kalau zaman sekarang itu adalah eh, itu gadget kita nih, HP atau web browser atau aplikasi khusus yang memang dia dilewatkan lewat HTTP atau HTTPS masuk ke web server kan gitu kan, lewat HTTP servernya terus dia kasihkan itu semua si API-API-nya itu, mau REST API mau apa gitu, untuk dia menerjemahkan untuk bisa mengambil data dan dapat responnya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya udah jadi, ada yang bentuknya ini atau masih bentuknya JSON. Nah itu atur aja deh ya. Kalau sekarang kan ada macam-macam, ada REST API, ada GraphQL, ada macam-macam ya, atur dah itu mah. Secara umum tetap saja sederhananya seperti ini gitu ya. Oke, jadi di sisi interface ini adalah sisi yang dia langsung paling dekat dengan si sumber datanya. Oke, kalau zaman sekarang ya biasanya dia sudah di mesinnya si web server, web servicesnya, ceritanya begitu. Oke, nah supaya menggambarkannya ini lebih gampang begini, kita mulai dari yang paling sederhana, yang yang paling awam dulu deh ya, yang paling awam. Jadi lepaskan dulu masalah REST API atau RESTful atau apa gitu, buang dulu aja dulu semuanya. Yang jelas di sini saya punya satu aplikasi misalnya, saya copy deh dari sini deh. Ini saya punya di sini. Anggap aja ini Excel, ya kan? Ya saya bikin di Excel, gitu ya. Di Excel ini saya punya database di sini. Nah, sini ada database. Oke lah, databasenya mau mau pakai apa sukanya. MS SQL Server boleh. Kita ambil yang biasanya umum lah, yang bisa dipakai orang banyak nih. Katanya kondang ini, kondang kaliwang-liwang katanya, atau Postgre. Satu aja deh. Misalnya begini deh, ya kan? Si Excel kalau mau ngambil data dari MySQL, mau ngapa-ngapain ya, mau bikin data, mau insert data, mau delete data, update data, atau ngambil data, select gitu, pasti di tengah sini butuh sesuatu. Nah ini yang namanya konektor. Ini ada namanya konektor, kan? Konektor ini yang di sini karena dia ke MySQL biasanya for MySQL, gitu ya. Itu ceritanya. Oke, sekarang Excelnya mau koneksinya pakai apa? Kalau dia koneksinya pakai Power Query, maka konektor for MySQL-nya di sini pasti pakai .NET. Kalau dia pakai VBA, dia bisa mau pilih. Kalau ada OLEDB, biasanya MySQL nggak punya nih OLEDB-nya. Biasanya pakai ODBC. Ya, pakainya berarti di sini ada ODBC-nya. For MySQL kan gitu kan. Itu ceritanya. Excel pakai ODBC-nya. ODBC-nya mau pakai VBA ya, misalnya VBA-nya mau pakai objeknya apa, Ado ya sudah Ado, nanti dia setting connection-nya ke ODBC baru dia ke sana. Kalau Power Query di Excel ya Excel pakai .NET-nya untuk MySQL, dia baca MySQL gitu ya. Ceritanya sederhana itu. Kalau ini saya masih ngomongin di satu komputer ya. Nggak usah bayangin ini sudah di eh, dunia internet yang sangat luas sekali. Ini di komputer satu biji begini aja dulu. Saya bikinnya pakai C++, maka pasti di sini butuhnya adalah konektor MySQL yang bisa dipakai C++. Biasanya di sini nyebutnya konektor C gitu ya, atau C++ for MySQL gitu. Terus ke database. Ini masih di komputer yang sama ya. Masih di komputer yang sama. Ini app dengan app dibuat dengan gitu ya. Nah, ini pakai bahasanya yang kira-kiranya orang bisa paham aja lah, gitu ya. Nah, kalau masalah bahasa teknisnya, bahasa keilmuannya mah urusan belakang. Jadi ke prinsipnya begitu. Nah, di sini nih sekarang kan tadi kan, nah, di sini kalau misalnya ODBC gitu, ya kan? Ini ya, atau dia pakai .NET.
Nih, taruh sini. .NET. Tuh, ceritanya gitu ya. Jangan nggak usah terlalu ruwet. Itu kita masih belum ngomongin browser nih, web browser belum belum. Ini mah kita masih pakai cara yang kuno zaman dulu dah. Oke, nih saya gambarin garisnya. Garisnya itu kalau yang ke sini, nah, terus yang ini ke sini, ini bisa dengan Power Query juga bisa tapi harus lewat ODBC gitu ya. Pura-puranya ke sini deh. Bisa dengan ODBC atau dengan VBA gitu ya. Nah, itu lewat ODBC itu, oke. Terus ada lagi koneksinya yang dari sini lewat situ. Misal kan masuk ke situ. Nah, gitu. Oke. Nah, ini biasanya pakai Power Query atau ada Power BI lah di sini. Saya kasih Power BI. Katanya Power BI itu lebih bagus. Iyalah, udah dikumpulin jadi satu, dikelola sendiri. Tapi ya dulu awalnya ya isinya ya dari Excel juga. Pertama kali nyobanya ya tetap aja di Excel itu Power Query sama Power Pivotnya. Biasa aja. Nggak usah mania-mania banget. Ini tools-tools saja ya. Ini hanya tools saja. Nah, Power BI itu pasti pakai .NET gitu. Oke. Nah, sekarang kalau sumber datanya ada banyak, ada MySQL, ada Oracle, ada ya Pak, ini ya jadinya harus banyak. Ingat ya, ini di satu komputer. Ini C++ ya buat pakai ini. Oke. Terus dia connect-nya ke sono. Atau dia dari C++ dia mau pakai ODBC-nya yang mana ya biasanya akan gitu. Atau dia mau ngambilin langsung ke ODBC yang sana juga bisa. Saya lewatin atas ya. Nah, gitu juga bisa. Nggak masalah itu. Ya, itu mah barang sederhana saja, itu bebas itu. Ini C++ ya. Nanti ada yang bikin pakai Python, ada bikin pakai Java. Berarti kalau Java di sini nanti pakai JDBC. Kalau Python ya nanti pakainya eh, Python gitu ya. Nah, ini paling gampang gitu. Jadi sederhananya begitu. Ingat, ini adalah di satu komputer. Gitu ceritanya. Oke, ini masih di satu komputer. Ini saya geser dulu deh ke bawah sini ya. Nah, karena ini satu komputer, saya bisa bilang begini. Buatkan shift di sini. Ting gitu. Nah, ini misalnya ada di komputernya komputer si A gitu ya. Nah, gitu tuh ceritanya. Oke. Nih, nah sekarang itu ada temennya si A, itu dia pengen juga pakai aplikasi yang dibikin oleh si A ini, gitu kan? Misalnya Excelnya gitu ya. Tapi datanya dia nggak mau nyimpen datanya mau dikumpulin di sini semua. Ya sudah, maka yang harus dia punya adalah misalnya pakai Excel. Hmm, ini select objeknya, saya offkan dulu. Pakai Excel, maka dia juga harus dia mau pakai Power Query-nya. Ya sudah, berarti yang dibutuhkan dua ini, gitu kan? Gitu tuh. Ini contoh. Ini Excelnya dia. Tuh, masuk ke situ, terus ini masuk ke sono. Nah, gitu kan? Nah, ini pasti kan lewat jaringan. Saya gambarkan dulu sih komputernya sih. Ini tulis saja di sini komputernya si B. Oke, gitu kan? Komputer si B. Ini masih lewat jaringan nih. Maka di sini akan dikenal dengan yang namanya lewat TCP/IP. Koneksinya lewat TCP/IP, gitu ya. Nah, ini teknis. Masalah ini yang kelanjutannya tentang TCP/IP dan segala macamnya saya nggak mau ngobrolin itu dah. Nah, pokoknya ceritanya begitu. Oke, maka dia bisa connect ke sana, dia langsung. Nah, kalau ada ini ada si B. Nah, sekarang kalau ada si C yang pakai C++, ada si yang pakai Power BI, kan banyak sekali tuh. Semua connect langsung ke sini.
ya kan? Misalnya ini di dalam satu jaringan besar lewat LAN, gitu ya. Misalnya lewatnya masih LAN. Di sini LAN kantor XYZ. Wah, gitu. Nama kantornya XYZ, ini dia punya LAN. Nah, ini pasti masih aman ini. Ini masih aman nih karena dia masih dalam jaringan LAN, gitu ya. Walaupun aman, kalau nanti ada orang yang iseng terus dia masuk ke sini, dia bisa mengubah di sini, bubar semua itu semuanya. Ada si C, ada si D, ada kita anggap aja nih si B ini ada banyak banget di belakang sana, oke? Gitu ya, nggak cuma satu ini. Dan macam-macam yang digunakan. Ada yang pakai Excel, ada yang pakai Power BI, ada yang pakai aplikasi yang dibuat di sini, ada yang mungkin pakai Java segala macam ya di belakang sana banyak. Tapi masih di LAN, gitu ya. Pakai TCP/IP-nya di sini. Ini pasti dengan IP address-nya, IP-nya private. Nah, ini pasti masih aman karena masih di dalam lingkungannya. Walaupun masih aman, ya kan? Tapi juga nggak aman-aman banget. Karena kan penggunanya banyak, langsung ke database, gitu ya. Oke, itu case yang pertama. Case yang kedua itu, dan ya, lalu dia berkembang lagi. Maka si B bisa jadi ada di luarnya LAN, gitu kan? Nah, saya gambarin yang ini dulu deh. Ini aja dulu ya, ini saya grup ya. Sekarang misalkan ada si C dari luar, gini kan? Sama-sama pakai Excel dulu aja, nggak usah yang sudah pakai web-weban dan segala macamnya. Ada asal paham dulu aja nih. Nih ada si C di luarnya LAN, itu kan? Itu kan di luarnya LAN. Terus saya minuskan aja. Nah ini kan di luarnya LAN nih. Ini pasti kalau connect ke sana pun prinsipnya sama. Begitu lagi. Ini akan masuknya ke sono. Dah, misalnya saya ganti deh outline-nya jadi hitam deh. Nah, tapi di sini sudah pakainya TCP/IP, gitu. Dan ini IP-nya public, gitu ya. Nah, ini sudah jauh lebih tidak aman lagi. Nah, ini keconangan hacker ya senang banget hackernya kan gitu kan. Ya bisa motong di mana-mana, dia bisa gantiin. Nah, atur aja deh. Udah pasti ruwet ini. Kasihan ini si database-nya. Karena begitu dia dirusak oleh satu orang, ini semuanya rusak semua. Oke ya. Nah, perkembangan berikutnya, ya kan? Kalau hal seperti ini nggak aman nih. Nah, maka dibuatlah kemudian oke deh, dan semua masing-masing di komputer ini selalu akan menginstal si konektornya masing-masing, ya kan? Oh, di sini pura-puranya pakai yang aplikasi ini ya, app dibuat dengan C++ misalnya, ya. Misal ini kan misal aja. Misal nih, ramot ya, gedein dikit lah. Nih, gedein, turunin. Nah, biar ini bisa digedein dikit. Dah, gitu ya. Wes ganteng lah. Wes ngono lah kira-kira nih wes apik. Dah, gitu ya ceritanya. Oh, ini pakainya ini aja deh. Kayaknya tadi objek. Nah, ini pasti TCP/IP-nya sudah publik. Gitu, oke. Nah, begini nih ceritanya, oke. Nah, lama-lama nggak aman nih kayak gini nih. Kalau ini nggak aman, ya kan, maka kemudian orang sudah mulai ada teknologi web base. Nah, kalau ada web base berarti di sini akan ada satu yang namanya web server. Ingat ya, ini database-nya masih di komputer A nih. Belum dipindah ke mesin yang lain. Di sini ada web server. Sebenarnya web services ini. Ya sudah web server dulu deh, atau HTTP server lah ya. Contohnya HTTP server apa? Apache, Exam gitu ya. Gitulah. Nah, semua proses tadi itu dilewatkan ke sini dulu.
lewat browser, gitu ya. Lewat browser, kan browser kan yang ngerjain ini nih. Oke, saya anggap aja ada komputernya D di sini ya. Komputer si D, gitu. Nah, di sini browser. Ini web browser. Kenapa harus ada ini? Tak ganti weh. Langsung yang ini aja. Nah, ini barang satu ini. Ini namanya web browser. Oke. Web browser gitu ya. Nah, web browsernya macam-macam tuh. Ada yang pakai Firefox, ada yang pakai Chrome, ada yang pakai Edge, ada yang pakai apa wae suka-sukanya lah. Ya kan? Tuh. Ini ya. Jadi dari sini dia masuknya ke sono. Gitu ceritanya. Nah, padahal kalau ini masuk ke sini kan dia kan tetap aja butuh konektor. Lah konektornya dipasangnya di sini. Ini tadi pasti di dalamnya ada konektornya. Ini konektornya misalnya untuk konek ke sana dia pakai yang konektornya saya carikan yang .net aja deh ya. ODBC aja misalnya pakai ODBC. Nah, nih, maka di dalamnya sini itu ada konektornya begitu. Nah, dalam si web browsernya itu di dalam web servernya ada konektornya. Nah, maka dia ini sebenarnya koneknya ke web server. Nanti web servernya dia yang akan menerjemahkannya si HTTP instructionnya tadi, metodenya tadi, ya kan, untuk nyerahin ke si ini nih, ke si konektornya gitu ya. Entah dia nyusunnya pakai apa itu urusannya si web server. Oke ya, dari sini web server nanti akan menerjemahkan ke situ. Dari situ baru deh nanti akan ada ke sana. Dari sini nih, nah, dia akan masuk ke sana. Lewat sini deh misalnya. Wah gambarnya rakaruan apa-apa. Dah gitu ya. Ceritanya gitu tuh. Ceritanya. Dah, nih. Gitu. Oke. Nah, hal seperti ini kalau komputer si ini ada banyak, itu juga bikin masalah. Dan dia pasti requestnya kan ini kan selalu koneknya langsung nih, ya kan? Ini masalah nih. Maka kemudian dia semakin besar itu di sini akan ada ini sudah satu komputer beda kan, web server ini sudah komputer beda, ini komputer beda ya. Di sini jadinya sudah web services yang di dalamnya itu sudah ada macam-macam. Gitu ya. Di dalamnya udah ada macam-macam ini. Di dalamnya sini misal saya gedein deh ininya sih apa namanya webnya ini biar kita bisa nulis agak banyak kan. Ini ada konektornya, dia tetap aja koneknya ke sana nanti. Oke. Itu urusannya dia mah. Nah, di sini biasanya itu sudah ada seperti misalnya ya. Misalnya di sini sudah ada HTTP servernya gitu. Misalnya pakai apa Apache. Pura-puranya gitu aja deh. Contoh ya Apache itu contoh doang. Oke. Lalu di bawahnya di sini ada API gateway-nya. Yes. Ya, termasuk semua API manajemennya sudah ada lah di situ lah ya. Gitu. Oke ya. Nah, dari sini nanti ada RESTful API-nya. Misal kita pakai RESTful API. Gitu. Alah, cilik. Gitu biasanya Inggrisnya. Nah, gitu. Jadi yang masuk itu dia bisa jadi misal komputer si pakai mobile, web browser sama mobile. Wah, pura-puranya
pura-puranya dia pakai browser, juga pakai app mobile app. Nah, kan zamannya udah maju kan, mobile app gitu misalnya. Ini sama saja, dia pasti akan masuknya ke web server lewat metodenya HTTP, kan postnya dulu ke sana, pokoknya diterjemahkan dulu sama ke sana tuh, terjemahkan dulu saja. Nah, dari sini ini kan macam-macam, ini dia udah membawa, kalau mau pakai resapi berarti dia udah membawa API key-nya itu pasti API ya. API gitu, pasti dia udah bawa itu. Nah, tokennya API-nya itu pasti udah punya dia. Nah, itu urusannya di sini. Dari dua koneksi itu nanti yang ngatur adalah si gateway sama si itu tadi. Ya, gini. Langsung ke gateway-nya. Masalah respon tuh yang balik ke sana ya, responnya bisa JSON, bisa apa. Nanti di sini yang ngatur nih. Dia harus mintanya dalam berapa koneksi biasanya. Gitu. Dia minta ke sana, ada. Oke. Nah, misalnya nih, mana nih? Wah, gabung. Misalnya dia butuh pakai dua koneksi ke sana. Ini ada banyak nih ceritanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi dari sini bagian API gateway dia yang menentukan nih, ini yang boleh masuk sama enggak. Kalau di sini masih web servernya, HTTP servernya lah. Ini yang ngatur ini boleh masuk atau enggak gitu ya. Nah, kalau yang ini dia masih langsung nih, masih tanggung jawabnya MySQL. Nah, kalau di sini biasanya dia masuknya dengan HTTPS, maka di sini sudah nggak perlu HTTPS. Dari connectionnya itu, ingat ya, tapi rotok jarang loh nih ya, yang pakai REST API terus masih pakai UDBC ini jarang loh ya. Jangan terus, wah enggak gitu ya, enggak, ini kan contoh aja, ini cuma contoh aja. Udah jarang itu biasanya REST API kok terus pakai gitu. Biasanya dia udah yang levelnya yang sudah ini nih, yang di sini nih. Jadi yang bukan yang di sana. Ini kan masih tipe 1, kalau pakai JDBS SDK, gini aja deh. Ini mobile app-nya. Ini kalau mobile app-nya di sini pakai JDK gitu ya, Java Development Kit gitu ya, misalnya, ya kan? Maka nanti dia akan masuk ke sana, dia ngirim ke sana, dia masuk ke API. Ya, misalnya di sini juga dia pakai Java JDK juga, misalnya, maka dia yang ke sana pakai JDK gitu ya. Atau apalah, berarti di sini sudah bukan ODBC lagi, misalnya di sini pakai JDBC misalnya. Tapi yang tipenya sudah tipe 4 biasanya. Kalau sudah pakai kayak gini biasanya tipe 4 nih. Gitu. Oke, itu ceritanya ya. Nah, ya, biasanya gitu sih. Kalau saya nggak mau, kalau terus masih pakai UDBC, ngapain pakai UDBC, langsung aja. Biasanya yang bagian untuk web developmentnya yang di sini ya, saya suruh udah Pak, cari yang dia bisa langsung direct. Mau pusing menyusun API-nya atau terserah, gitu dibayar ya. Gitu ya ceritanya. Nah, ini maka di sini aman nih, koneksinya yang dari sini nih, ini sudah bisa lebih aman nih, walaupun dia beda komputer ini ada di Indonesia, servernya ini, database MySQL-nya bisa jadi ada di Inggris misalnya, itu nggak masalah. Nah, lama-lama si komputer si A ini tadi akhirnya dia akan dipisah lagi menjadi dua. Di sini si database-nya ini akan ada satu komputer di sini, namanya data server. Mana tadi? Ambil ini aja deh. Nah, di sini namanya ada komputer baru namanya data server. Ya, ini data servernya ini di sini nih. Maka ini terus dimasukkan ke data server. Gitu perkembangannya tuh, begitu itu. Oke. Akhirnya ada ke sana tuh. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah ada itu, send bring to front. Nah, semuanya masuk ke situ tuh jadinya. Maka nanti semua koneksi yang direct connectionnya ke situ tuh, itu sudah mulai
dilarang. Jadi koneksi ini harus menggunakan metode yang seperti ini lagi, gitu ya. Itu ceritanya begitu tuh, koneksi itu gitu tuh ya pada dasarnya. Ingat ya. Jadi setelah dia sudah di data server begini nih, nggak ada nih direct connection begini nih. Harapannya tuh udah nggak ada lagi. Sebisa mungkin kalau sudah ada RESTful API ya dia lewatnya ke situ semua. Nggak ada terus koneksi langsung seperti ini, nggak ada nih. Oke deh. Pura-puranya sekarang ini sudah maju, maka otomatis yang ini sudah bisa dihapus nih, semua koneksinya yang ke sana tuh sudah bisa dihapus. Ini sudah bisa dihapus itu ya, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus gitu kan, ini oh ya ini benar, yang ini dihapus. Oke, maka dia cuma tinggal satu connection tuh. Nah semuanya connectnya sudah ke sini. Ini kan yang ini sudah nggak ada lagi nih, jadi dia langsung di komputer ini hanya ada web browser misalnya, atau si ini deh ya, misalnya dia install ini gitu ya, maka dia langsung tuh dari situ nanti jadinya dari sini masuk ke bawah sono, mana tadi nggak mau scroll dia, nah masuknya ke sini lagi. Nah gitu, yang dari sini juga ini sudah nggak dipakai nih, nggak bisa nih pakai Excel itu. Yang di sini nih pasti koneknya nanti sudah pakainya kayak gini lagi, misalnya browser aja deh, yang misalnya sini dia pakainya browser. Nah dari browser ini dia akan mengakses ke sono. Masalah dia tokennya si API apa ya urusannya belakangan, urusannya si API-nya ntar yang beresin gitu ya, gitu, dan semuanya akan masuk ke situ. Nah ini kan ini sudah nggak ada lagi tuh, dia di sini misalnya pakai browser juga aja deh biar gampang gitu. Maka di sini juga akan begitu gitu ya ceritanya. Ini ya memang perkembangannya begitu sekarang, perkembangannya itu. Oke, ini juga nih nggak akan ke situ lagi, dia langsung ke sini. Dah nanti urusannya yang menerjemahkan adalah di sini. Nah biasanya di sini akan ada load balancernya, jadi misalnya di sini ada 10.000 connection gitu, langsung ya kan, konkuren 10.000 connection ya, dikit lah 10.000 connection mah oke lah, itu nanti dia akan membuatkan poolnya connection berapa. Nah itu ada hitungannya itu biar orang yang area itu yang bikin gitu ya, tapi yang jelas kita belajar data connection tuh modelnya begitu itu. Ketika di sini ada banyak, semua HTTPS ini sudah akan hilang karena di sini sudah bentuknya nanti dia sudah pakainya HTTP. Kalau di sini usernya macam-macam, masuk ke sini nih dengan API key-nya banyak, ya kan? Oke, gitu ya. Maka nanti di sini dengan lewat berapa connection misalnya, lewat 10.000 connection gitu. Nah, di sini bisa jadi setelah melewati si RESTful API ini dengan koneksi ke sana, dia cukup hanya dengan misalnya 10 connection gitu ya. Cukup itu. Apalagi kalau ini sudah canggih nih bikinnya, ada cachingnya segala, ada cachingnya. Oh ini sama-sama diambil itu dia simpan dulu di sini dalam bentuk dataset kecil-kecil. Wah itu lebih cepat lagi, nggak akan sering-sering connect ke sana. Maka database ini harta karun yang namanya data yang ada dalam database ini dia akan terjaga karena yang boleh mengakses pasti di situ. Ketika di sini ada masalah, ada kerusakan gitu, itu pasti gampang nudingnya. Ini orang-orang yang bisa mengakses sampai ke belakang ini siapa aja, ini tuding aja orangnya A B C D E. Oh, ayo apa siapa gitu kan. Kamu main kemana? Oh saya main ke kafe ini dan saya publik, akhirnya dihack sehingga dia bisa masuk lewat komputer saya lah, ya lu tanggung jawab lu kan gitu ya ceritanya gitu ya. Tapi kalau yang dari luar sini untuk bisa masuk ke dalam sana, wah itu hackernya ya butuh butuh kerja keras itu ya. Gitu ya. Apapun di sini ya, walaupun misalnya ini ada isu yang baru tentang PostgreSQL gitu. Itu mah pasti salah konfigurasi aja itu. Nggak mungkin enggak. Pada dasarnya nggak bisa kalau dia sudah ngelewatin ini terus enak aja gitu. Itu pasti dia akan menggunakan langsung connection yang tadi tuh, langsung connection ke PostgreSQL-nya di sini. Nah, kalau sudah begitu ada syaratnya.
kan? Kebanyakan orang-orang kalau bikin database di sini nih, yang dia masih ada direct connection dari luar langsung pakai konektor-konektor bikin langsung ke database, dia itu lupa ngasihnya itu selalu aksesnya root atau sysadmin atau yang dia punya kuasa bisa melakukan apa-apa. Lagi pula passwordnya enggak yang kuat gitu kan, passwordnya sederhana gitu misalnya, ya itu mah di brute force attack sebentar ya lewat gitu ya. Nah, biasanya kalau kita masih punya direct connection yang tidak melewati satu layer lagi seperti ini, harus kerja keras tuh di PA-nya atau yang bikin aplikasi di apa tadi aplikasi yang pakai sini, ini tugasnya dia berat nih karena dia harus memastikan semua yang dikirim ke sana itu aman, dia harus susah dihack ya gitu ya. Itu tanggung jawabnya ada di dia dan ada di sisi sini. Nah, paling enggak yang biasa di sisi sini, disinilah dia. Oke. Tapi kalau sudah pakai yang ini, ya ini mah it's oke-oke saja. Itu mah tanggung jawabnya di sini. Berat, iya. Tanggung jawab di sini, ya masih untuk security-nya sudah relatif aman dia karena dia ada di belakang sana jauh gitu ya. Bukan berarti terus pasti aman loh ya. Ingat ya, semua hacker itu bisa masuk awalnya itu karena usernya. Jadi dia pasti dibantu user, entah dalam bentuk kecerobohan user atau apa gitu ya. By system harusnya kalau itu menggunakan standar yang sudah disepakati secara internasional bahwa oh ini tiernya tier 3 tier 4, itu pasti akan susah tuh hackernya masuk gitu ya. Susah loh ya, bukan berarti nggak bisa loh ya. Gitu ya. Tapi terlalu pintu pertamanya adalah si usernya yang boleh connect ke sana siapa. Yang boleh connect ke sini pasti akan sangat sedikit yang boleh connect ke area di sini. Mungkin lebih banyak daripada yang bisa ke situ gitu ya. Yang bisa connect ke sini itu akan lebih banyak lagi daripada yang bisa sampai ke situ. Yang di sini udah publik ini bisa berjuta umat ini, enggak cuma berjuta manusia, berjuta umat, berjuta kaum. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. Ini ada catatannya. Ada sampai situ aja dulu. Nanti habis ini baru kita coba kalau di Excel gimana kalau kita memanfaatkan yang namanya Power Query. Ingat ya, Power Query itu selalu Power Query. Ini mau di Excel atau di Power BI itu selalu konektornya adalah .NET gitu. Jadi harus punya itu. Oke. Oke ya. Nah, kira-kira sampai sini. Jadi yang ini lebih natif. Ini sudah cukup natif. OLEDB itu yang bikin Microsoft ya. Pada beberapa level itu dia ada yang beda bit begitu, maka dia butuhnya OLEDB for ODBC, itu Microsoft membuatkan. Misalnya MS Data Access SQL, misalnya MSDA SQL itu kan tugasnya di sini nih OLEDB supaya dia bisa connect dengan ODBC mau berapa bit pun terserah gitu ya, sesuai dengan si komputernya itu gitu. Kalau yang di JDBC itu mesti harus disesuaikan lah, atau yang lainnya mesti disesuaikan. ODBC ini kan ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kadang-kala kan nggak ada tuh. Nah, adanya wah ini adanya cuma tinggal 64 bit, nggak ada 32-nya. Ya sudah mau nggak mau ya. Gitu. Lagi pula semua konektor ini dari tadi gambaran ini selalu ada di sisi klien yang diinstal. Nggak peduli dia ini MySQL-nya mau 32 bit 64 bit langsung nggak penting. Yang penting di sini harus sesuai ini di sisi klien ini. Kalau si A Excel-nya itu 64 bit, maka dia harus pakai yang 64 bit. Gitulah. Ya kan? Walaupun di sini 32 bit, nggak masalah. Di sini 64 bit, nggak masalah. Ya, yang penting ini konektor ini bitnya harus sama dengan aplikasinya. Gimana kalau nggak sama? Ya harus butuh OLEDB for ODBC kayak begini misalnya. Akhirnya terbatasnya pakai ODBC. Kan nggak seru, kan? Gitu. Jadi biasanya gitu tuh dah. Kayaknya sampai situ aja ceritanya. Dongengnya sampai situ aja deh. Ini bukan dongeng, ini apa ya? Ngomyang. Dah, oke. See you.